Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang pembahasan peradaban Islam Umayyah, yaitu pada masa Khalifah Muawiyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raqza Wicaksana Kusuma. Sebelum saya menceritakan tentang pada masa Khalifah Muawiyah, saya akan membahas sedikit tentang Daulah Umayyah. Daulah Umayyah adalah negara Islam yang memiliki sejarah besar dan pengaruh yang sangat luas dalam penyebaran agama Islam. Daulah ini berhasil mempersatukan wilayah dari Cina hingga Prancis bagian selatan di bawah satu naungan kekhalifahan Islam, yaitu pada masa Khalifah Bani Umayyah. Masa ini adalah masa keemasan Islam, masa di mana generasi terbaik Islam, bahkan di antaranya mereka menduduki kursi pemerintahan. Masa ini adalah masa di mana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hadir membimbing umat. Masa ini adalah masa berkumpulnya 3 generasi terbaik. Yang pertama adalah sahabat, kemudian tabi'in, dan tabi'in. Kemudian Daulah Umayyah masuk pada kekhalifahan yang pertama, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an memeluk Islam pada tahun 7 Hijriah. Dia adalah saudara ipar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena istri Nabi Ummu Habibah binti Abi Sufyan merupakan saudari kandung dari Muawiyah. Muawiyah ini juga penulis wahyu Al-Quran dan periwayat hadis-hadis Nabi. Muawiyah adalah seorang yang ahli dalam kepemimpinan. Tidak heran, sedari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga zaman Utsman bin Affan, ia diberikan amanat yang besar. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memberikan amanat kepadanya, yaitu menulis wahyu. Dan Umar dan Utsman menjadikan sebagai gubernur Syam. Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah penguasa Islam yang pertama menggantikan sistem demokratis Republik Islam menjadi monarkis atau absolut, yaitu berbeda dengan masa pemerintahan pada sebelum-sebelumnya. Muawiyah bin Abi Sufyan pernah menegaskan bahwa dirinya adalah seorang raja Islam yang pertama. Kemudian dinasti-dinasti Muawiyah. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian yang kedua Yazid bin Muawiyah, ketiga Muawiyah bin Yazid, keempat Marwan bin Al-Hakam, yang kelima Abdul Malik bin Marwan, yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik, ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, kedelapan Umar bin Abdul Aziz, yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik, kesepuluh Hisham bin Abdul Malik, kesebelas Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik, ke-12 Yazid bin Walid, ke-13 Ibrahim bin Walid, dan yang terakhir 14 yaitu Marwan bin Muhammad. Ini adalah terdapat 14 dari dinasti Muawiyah. Kemudian kita ke periode kemunduran dan runtuhnya kekhalifahan Bani Umayyah ini. Periode kemunduran Daulah Bani Umayyah dimulai saat 6 tahun sebelum Daulah Umayyah itu runtuh, ditandai dengan keributan yang terjadi di dalam istana, kemudian para amir yang selalu berselisih dan memusuhi, maraknya konspirasi yang membingungkan dan mengadu domba. Keadaan yang demikian membuat para amir lalai dari tugas utama mereka dalam melakukan
pemerintahan. Jadi di sini terlihat bahwa memang adanya keributan, misalnya para amir saling berselisih dan konspirasi yang membingungkan serta mengadu domba, ini merupakan adalah bentuk untuk menghancurkan suatu negara, ataupun di sini yaitu kekhalifahan Daulah Bani Umayyah, ingin menghancurkan kekuasaan dengan tanda-tandanya yang seperti tadi kita sebut, seperti tadi yang saya sebutkan. Jadi dengan adanya demikian membuat para amir lalai dari tugas mereka, dari tugas utama mereka untuk melakukan bekerja dalam pemerintahan. Akibatnya negara yang begitu luas pun mulai limbung dan kehilangan stabilitasnya. Ini sangat berpengaruh terhadap negara yang besar saja bisa limbung dan mulai kehilangan stabilitas negaranya karena para amirnya tadi tidak melakukan tugas utama mereka untuk melakukan pemerintahan karena lalai dari adanya yang keributan dan misalnya yang telah disebutkan tadi. Kemudian ditambah lagi dengan munculnya pemberontakan dari kalangan-kalangan orang-orang Abbasiyah, Syiah, dan Khawarij. Keadaan demikian terus berlangsung hingga terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh orang-orang Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah. Saat itulah merupakan akhir dari kisah Daulah Bani Umayyah. Jadi terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh orang-orang Abbasiyah ini merupakan akhir dari kisah Daulah Bani Umayyah. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya ceritakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah jelas datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Sekian, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.